warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my dear students. How are you today? I hope you always happy and healthy. Today we are going to learn about narrative text. Are you ready? What is narrative text? Narrative text is a story with orientation, complication events, and it tries to find the resolution to solve the problems. Jadi, naratif teks ini adalah berisikan sebuah cerita khayal. Bisa berupa legenda, berupa cerita fabel, bisa menceritakan tentang sebuah mitos. Itu dikategorikan dalam narrative text. Now, what is the purpose or the goal or the aim of the narrative text? Yes, exactly. The purpose of narrative text is to entertain or amuse the reader. Jadi tujuan kenapa si penulis itu ingin membuat naratif teks adalah untuk to entertain, menghibur pembacanya. Jadi diharapkan orang yang sudah membaca naratif teks itu akan merasa terhibur dengan cerita yang sudah diberikan oleh si penulisnya. Now the generic structure of narrative text. The first one is orientation. It is about the opening paragraph. Jadi paragraf pembuka yang berisikan tentang pengenalan tokoh, karakter tokoh tersebut, berisikan juga tentang setting waktu, setting tempat, dan permasalahan itu bermula bagaimana. Itu tercakup semuanya dalam orientation. Sedangkan dalam complication, where the problem in the story goes or developed, di mana masalah itu berkembang, masalah itu terjadi bagaimana, itu berada di paragraf yang namanya complication. And then resolution, where the problem in the story is solved, di mana masalah itu berakhir. Apakah happy ending atau sad ending? Nah, yang terakhir, reorientation. It is optional. Boleh ada, boleh tidak. Karena dalam reorientation ini berisikan tentang moral value atau pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Misalnya, jangan tamak, kita harus menghormati orang lain. Itu salah satu dari moral value. How about the language features of narrative text? The first one, a narrative text must use simple past tense. Jadi sebuah karangan naratif itu harus menggunakan simple past tense. Di mana simple past tense itu kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Ya. Di pertemuan berikutnya kita akan membahas lebih mendetail kembali tentang apa itu simple past tense. Selanjutnya, adverb of time. Adverb of time dari narrative text itu biasanya menggunakan once upon a time, pada zaman dahulu kala, long time ago, one day. Nah, itu adalah beberapa contoh keterangan waktu yang biasa digunakan dalam karangan naratif. And then time conjunction atau kata hubungnya, ada when, suddenly, atau then. Action verb atau kata kerjanya. Dilihat di situ, contohnya ada kata ran, ada kata when,
itu semuanya menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. And then direct speech, atau bisa dikatakan dalam bahasa Indonesia adalah percakapan langsung. Jadi ucapan langsung, percakapannya biasanya ditandai dengan ada tanda petik di sebelum atau sesudah kalimatnya. For example, Snow White said, "My name is Snow White." Dan dalam direct speech itu harus menggunakan simple present tense, tidak lagi menggunakan simple past tense. And this is the example of narrative text. This is the short narrative text entitled Cinderella. Pasti kalian pernah dengar dan tahu cerita tentang Cinderella. Nah, itu dikategorikan dengan narrative text. Dan bisa kamu lihat from your screen, you can read by yourself, bahwa semua kata-kata di situ, kata kerjanya menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Karena sekali lagi mesti katakan bahwa naratif teks itu selalu menggunakan kata kerja bentuk yang kedua. Nah, sudah jelas ya? Kalian sekarang sudah tahu apa itu narrative text. Nah, tugas kamu adalah please open your English book page 110 until 111. Sudah semuanya dibuka? Halaman 110 sampai 111? Yes, good. Sudah menemukan semuanya ya. And then read the story entitled The Lion and the Mouse. Baca cerita naratif tentang The Lion and the Mouse. Setelah itu, kamu cari kata-kata sulitnya apa, sehingga kamu nanti mudeng, kamu mengerti cerita itu tentang apa sih, gitu. Bagaimana jalan ceritanya. Terus setelah itu, kamu kerjakan activity 6, jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 8. Dan yang terakhir, kumpulkan kerjaan kamu di Google Classroom yang nanti akan Miss Ika siapkan foldernya. Kamu mengumpulkan di sana. Selamat mengerjakan. Thank you for your attention and see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.